Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wicaksana. Kawan-kawan telah manggil saya Kang Ega di video kedua. Di modul kedua ini, kita akan masuk ke perbedaan headline yang akan tampil di mata pembaca, baik itu di chat maupun di grup, yang dimana tampilannya akan sangat berbeda dan kita sebagai penulis copywriting harus bisa menyesuaikan hal ini. Jadi tidak bisa asal aja kita buat headline-nya karena ada beberapa pertimbangan. Nah, tampilan headline di mata pembaca. Yang pertama, jika Anda mengirim broadcast maupun chat, maka headline-nya tidak terpotong saat masuk ke chat pembaca. Berbeda jika di grup, headline akan terpotong dengan nama pengirim saat tampilan di pembaca. Seperti ini nanti akan saya contohkan. Poin kedua, jika masuk ke chat, baik kita mengirim secara satu persatu maupun broadcast menggunakan aplikasi siaran dari WhatsApp maupun WA Blast, maka akan jauh lebih personal headline kita masuk ke mereka. Lebih personal karena masuk ke chat secara pribadi. Berbeda jika di grup, kurang personal karena tampilan di grup publik. Namun, manfaat di grup adalah kita bisa menjangkau banyak orang yang ada di grup tersebut. Nah, tambahan dari saya, jika ditambahkan gambar di chat, kita misalnya mengirim broadcast atau mengirim chat sekaligus dengan gambar dan kalimat, maka headline kita akan terpotong oleh gambar, ya. Nah, dan jika di grup ini akan semakin sempit. Di grup aja kalau misalnya ngirim kalimat aja udah terpotong dengan nama pengirim. Apalagi kalau kita belum save nomor orang tersebut, maka tampilnya akan nomor. Nah, 3 poin ini kita akan coba praktekkan, kita akan demokan kepada teman-teman. Jadi silakan ikuti secara baik ya. Baik, kita akan masuk ke poin pertama. Headline tidak terpotong saat masuk di chat pembaca, sedangkan di grup akan terpotong. Baik, kita akan masuk ke demo ini ya. Demo dari chatnya. Nah, ini yang tadi saya kirim ya. Saya mengirim broadcast dari nomor admin ke nomor pribadi, maka akan tampilnya seperti ini, tidak terpotong. Maaf, cuma hari ini misalnya nih. Tidak ada pemotongan kata dari headline. Sesuai dengan space yang diberikan oleh WhatsApp. Nah, berbeda dengan grup. Contohnya grup ini ya, sebentar. Grup. Nah, ini kalau ini dari segi saya penulisnya nih. Ini kalau grup. Saya sebagai penulisnya. Contohnya ini aja nih, ada nih. Yang ini mengirim ini salah satu contoh dari salah satu grup yang saya ikuti. Ini adalah copywritingnya, ininya nih, headline-nya nih. Untuk copywriting yang lain, nah ini titik-titik, ini sebagai contoh aja, maka akan muncul dulu di sini nama nih, nama pengirim pesan. Nah, yang terkirim ini kita klik ya nih, namanya Mas Iksan, saya kenal emang. Nah ini kalau kita mengirim di grup, maka nama kita pun akan muncul di grup tersebut, baik dalam posisi saat ini, baik saat tampilan di luar chat seperti ini, maka akan ada nama Iksan. Nah, nama yang muncul ini adalah nama depan yang digunakan. Seperti ini kan contohnya Iksan Yuniarka member. Maka yang akan muncul di tampilan grup depan seperti ini, maka nama Iksannya aja. Beda lagi kalau teman-teman mengirim pesan di ini ya, di grup, tapi si pembaca ini belum save nomor teman-teman, maka tampilannya akan seperti ini. Salah satu grup yang saya ikutin. Nah, nomor telepon. Jadi kalau ada nomor telepon karena belum di-save, maka akan tampilnya nomor telepon, dan dengan begitu headline-nya akan semakin tidak kelihatan. Baik, jadi perbedaannya saat kita mengirim pesan, ya tadi coba kita masuk ke PowerPoint lagi. Mengirim pesan di chat maupun di grup, perbedaannya adalah kalau di chat secara broadcast atau ini ya secara
secara pribadi, pesan kita tidak terpotong sama sekali. Seperti ini. Ya, seperti ini. Maaf, cuma hari ini. Berbeda dengan di grup yang tadi saya demokan, akan muncul dulu namanya di sini. Nama depannya, misalnya Kang Ega, maka akan munculnya Kang aja. Eganya enggak, hanya nama depannya aja. Panggil ininya, misalnya satu kata nama depannya yang kita save. Beda-beda, akan beda-beda sesuai dengan nama yang teman-teman save di HP. Nah, beda lagi kalau nomor kita belum tersave nih di pembaca kita, maka kita tidak WhatsApp tidak menampilkan nama, tapi menampilkan nomor. Maka space untuk headline di sini semakin sedikit. Oleh karena itu, untuk mengirim pesan di grup, khususnya untuk teman-teman yang mau promosi, melakukan edukasi di grup, harus sangat memikirkan tentang headline di depannya ini. Karena kalau headline-nya tidak membuat pembaca mau penasaran, mau membaca, maka pesan kita akan percuma terlewatkan begitu saja. Masuk poin kedua, lebih personal karena masuk ke chat pribadi. Ya, kalau ini udah pasti teman-teman paham. Seperti saya mengirim pesan secara personal maupun secara broadcast, maka akan masuk secara pribadi seperti ini. Langsung ke chat. Ya, kalau di grup, memang tampilannya nanti akan seperti ini di grup. Tapi kalau di grup manfaatnya adalah bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau kita bisa memunculkan headline yang buat orang itu tertarik, mau membaca, mau mengklik. Ya, seperti itu. Ditambah lagi poin ketiga, yaitu tentang jika ditambah gambar akan terpotong kalimat headline-nya. Ya. Nah, saya akan coba contohkan, saya akan broadcast dari nomor admin menggunakan gambar. Sebentar. Pesannya ini bisa nggak ya? Pesannya akan terpotong. Kalau kita mengirim pesan dengan menambahkan gambar, biasanya pesannya itu akan terpotong. Misalnya contohnya ini deh. Nah, ini saya tadi thumbnail gambar. Nah, ini aja. Nah, saya gambarnya ini. Kalimatnya ini. Oke, ini bisa terkirim semua ternyata. Coba kita kirim ke broadcast. Karena kalau kita menambahkan gambar di suatu copywriting di WhatsApp, maka space untuk bagian kalimatnya akan dibatasi. Nah, ini saya coba kirim. Kita lihat tampilannya di ini ya. Sudah. Di pembaca. Nah, ini broadcast yang tadi dikirim akan menambahkan icon baru, yaitu icon image, gambarnya ya. Jadi, semakin kecil lagi bagian headline-nya. Apalagi kalau kita mengirimnya di grup. Ya, seperti ini ya. Oke. Lalu, selanjutnya, kalau kita mengirim di grup, maka kita akan ada penambahan lagi. Lihat ini ya. Saya mengirim pesan ini di grup, karena saya sebagai pengirim pesannya, tidak akan terpotong secara tidak ada nama ataupun yang lainnya, hanya penambahan icon gambar. Nah, kita cek secara pembacanya di nomor admin. Nah, contohnya grupnya ini ya. Saya mengirim pesan. Pesannya seperti ini, sebentar. Yang tadi juga gambarnya. Pesannya ini singkat banget. Ini pesan edukasi, kebetulan. Nah, di sini kalau kita mengirim di grup dengan gambar, maka kita akan muncul dulu nama kita. Nama depannya. Karena saya beri nama di sini Abu Ajwar di sini ya. Nah, nama Abu Ajwar, maka akan muncul di reviewnya, review depannya chat ini, maka akan munculnya Abu _2 gambar. Jadi space untuk kalimat headline-nya semakin semakin kecil. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada teman-teman yang mau membuat copywriting di WhatsApp, carilah headline yang memang singkat, jelas, dan membuat mereka penasaran. Kenapa demikian? Karena space atau ketersediaan tempat dari headline yang disediakan WhatsApp itu semakin kecil kalau memang tampilannya di mobile. Karena sangat jarang orang membuka menggunakan web. Lebih banyak orang yang menggunakan fasilitas WhatsApp itu di mobilenya. Nah, itu adalah 3 perbedaan dari tampilan pembaca
Jadi kita memiliki suatu pertimbangan dalam membuat headline. Saat masuk ke grup berarti akan terpotong dengan nama kita atau nomor kita yang belum tersave. Kalau ke chat secara personal ini tidak terpotong. Tapi jika kita menambahkan gambar, space dari headline kita akan berkurang. Nah, seperti itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, jika penjelasan ini terlalu rumit untuk teman-teman, silakan tanyakan di grup. Nanti coba akan saya jelaskan secara lebih detail. Saya rasa ini sudah sedetail mungkin saya jelaskan. Tapi jika teman-teman merasa ini kurang jelas atau masih ada pemahaman yang teman-teman belum 100% teman-teman pahami, silakan tanyakan di grup saja. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Bisnis teman-teman semakin berkah, berlimpah, dan manfaat dari produk atau layanan Anda bisa semakin luas. Saya Kang Ega dari Kalau Digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas tentang macam-macam headline yang bisa digunakan di WhatsApp. Dan semoga ini bermanfaat untuk bisnis teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.